Kamu jadi supporter alay? Ye lala Indonesia gambar atau gimana? Enggak, jadi awal mulanya itu kita promosiin tentang Asian Games ini bahwa Indonesia jadi tuan rumahnya nih untuk Asian Games. Kemana promosinya? Ke daerah karena aku waktu itu ngawakilinnya Jogja, jadi aku lebih ke masyarakat yang ada di Jogja sih, melalui sosial media, ketemu orang langsung, terus juga buat semacam flyer gitu. Ini Indonesia lagi mau jadi tuan rumah, ayo dukung gitu kan. Terus juga nanti ngevote. Jadi di akhir itu biasanya aku vote saya ya Pak, Bu. Nanti saya kasih aplikasinya, nanti di vote. Waktu itu sampai 30 ribuan vote sih. 30 ribuan vote. Banyak juga ya warga Jogja yang milih kamu ya. Padahal kan kamu bukan warga Jogja. Iya, tapi mahasiswa Jogja, mahasiswi Jogja. Oh, iya sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lintas Balikpapan Channel, khususnya membahas hal-hal yang unik ya, yang viral, yang edukatif, informatif, pokoknya yang sekiranya bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya kan? Sebelum-sebelumnya juga banyak tuh bintang tamu kita yang cukup menginspiratif. Nah, di sebelah saya ada wanita yang buat saya adem, sejuk. Karena AC sih, dingin banget sini. Pas di atas itu. Ya, bukan karena dia, tapi adalah ngaruh-ngaruh dikit. Jadi namanya Sinta ya, Sinta Nursenja. Yang saya kenal namanya Sinta Nursenja. Iya ya? Iya, benar. Sinta Nursenja. Nah, siapa sih Sinta Nursenja ini? Dan apa yang bisa diambil inspirasi dari dia? Tapi banyak loh, serius. Tadi saya baca biografinya itu banyak banget. Ada duta sanitasi ya, terus duta anak ya, duta anak, terus ada duta supporter Indonesia. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Ternyata ada loh duta supporter Indonesia. Aku juga baru tahu. Makanya kita akan ini seperti apakah dia kerjanya kalau ada pertandingan sepak bola di kampung-kampung terus waduh datang gitu. Waduh. Oke, tapi sebelum jauh ke situ kita kulik dulu dong siapa sih Sinta Nursenja ini dan tentunya udah ada pacar apa belum? Aduh. Ya, Sinta Nursenja, kenapa panggilannya namanya Senja? Oke, mungkin aku sambil kenalan dulu. Iya, kenalan diri dulu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Sinta Nursenja, seperti yang sudah dikenalkan tadi sama masnya. Usia aku 21 tahun, aku asli Balikpapan. Muda, ya? Terus tadi juga pertanyaannya, kenapa namanya Senja? Terus banyak juga orang yang bilang mungkin lahirnya maghrib. Iya. Ya kan senja kan maghrib. Mau maghrib tuh biasanya tuh, terus lihat sunset gitu kan. Oh, pantas indah ya. Enggak. Aku lahirnya subuh sebenarnya, enggak maghrib. Jadi sebenarnya di situ ada di balik nama itu, memang pemberian nama itu memiliki arti, ada doanya, pasti. Benar ya dari orang tua. Jadi ada pertemuan, ada nggak tragedi sih peristiwa, tapi dibilangnya tragedi itu lagi. Tragedi di senja hari. Enggak. Jadi orang tua, papa sama mama ketemunya di kereta senja utama. Oh, di situ kamu lahir? Ketemu. Oh, bertemu. Kira tragedinya di kereta situ. Enggak ya, ketemunya di situ, katanya sih gitu diceritainnya. Jadi ketemu di kereta senja. Sebagai momen mungkin kan, jadi anaknya dikasih nama Senja deh. Kereta senja itu ada di Jogja. Jadi kalau perjalanan biasanya sih Jakarta Jogja itu kita bisa naik kereta senja itu. Orang tuamu asli sana? Dulu mama sering dulu tinggalnya di Jakarta, sempat di Jakarta. Nah, waktu itu mau nengokin adiknya yang kuliah di Jogja. Gitu. Jadi naik kereta. Oh, berarti orang tua asli Jakarta atau asli? Asli Balikpapan, lahir di Balikpapan juga orang tua.
Oh, pas hamil ya? Pas hamil. Pas masih muda kan, belum ada saya. Iya, ketemu sama bapakmu ya? Ya. Bapakmu ya. Oh, di kereta senja itu. Ya, ketemunya loh ya. Ketemu. Unik loh, kok bisa? Janjian di Facebook atau ketemu dong di kereta senja di Gak rel? tahu ya tragedinya apa, duduk sampingan atau Iya, ketemu di jalan jatuh tuh. bareng. Iya, nanti abis itu Iya, mungkin harus tanya apakah katanya pada ya. saat itu ada yang jual cangcimen? Terus sama-sama barengnya Mas Sama-sama, gitu kan. Sama-sama. ternyata dua-duanya jualan orang tua. Janjian. Itu harus kamu tanya loh, kok bisa benar. ketemu di kereta Ketemunya senja? tuh gimana gitu. Apa jatuhin barang, ngambilnya bareng-bareng? Iya, Kayak siapa di tahu FTV. kayak di film Indosiar tiketnya tertukar gitu kan, tiba-tiba wah kamu tuh, wah kenalan. Nanti aku tanyain pulang ini. Menangis. Oh gitu ya. Oh, tragis. Kukira lahirnya maghrib. Enggak, Kamu lahirnya apa? Subuh ke maghrib. Ya. Pagi-pagi. Tapi senja itu indah sih kalau menurut gue. Iya. Gombal mode on. Senja. Panggilannya apa biasanya? Sinta. Sinta. Sinta, senja juga. Kalau guru sih biasanya manggil senja. Guru. Oh, Kalau guru sekolah ya, manggilnya guru senja. sekolah tuh senja. Gitu. Senja udah senja pulang kayak mana tuh? Kalau Iya Pak, bentar lagi pulang gitu paling. ya Pak, senja ntar lagi pulang. Ya, ntar malam loh. Iya. Kamu berapa saudara? 3 bersaudara. Kamu anak ke? Keberapa? Ayo. Nah, kalau umur Tebakan? 21 tahun, kamu anak ke 3. Enggak, anak pertama. Oh, berarti ada adik-adikmu yang lebih kecil? Iya ada. Anak pertama Iya, ya? anak Sekolah pertama. masih atau gimana? Masih sekolah. Yang kedua kuliah, cuman beda setahun. Yang ketiga semua? SMP. Iya cowok, sama aku cewek sendiri. Sama mama sih, berdua aja. Iyalah. Maksudnya anaknya cewek sendiri. Iya dong. Instagrammu apa? Di follow ya @sinurse_SINURSE. Sinurse Si nurse perawat. bidan perawat. Singkatan sebenarnya. Wes, pamer ya. Pak. Sudah ke follow Cur. Di belakang ada Pancur, Rizky Pancur. Udah follow ya? Wes, Ntar kamu harus follow loh. Ini selebgram loh dia. Oke. Rizky Pancur. Kenal nggak? Enggak sih, Rizky mungkin abis ini Pancur. kenalan ya. Iya, abis ini kenalan Cur. Iya, tapi ada cowokmu. Sudah ada, alhamdulillah. Udah. Jadi fix ini udah ada. Sudah. Serius sudah punya? Sudah, masa bohong? Sudah, kita akhiri aja podcast ini aja. Matiin lampu. Udah, close. Udah nggak penting lagi, udah podcastnya udah. Tujuan kita kan ya nanya itu sebenarnya. Aduh. Jangan dimatiin. Beneran mau dimatiin loh. Ini udah capek banget gitu. Udah keberapa kali take ini karena tadi ada trouble ini. Bercanda. Udah punya cowok. Waduh. Udah semangat dah aku mau nanya ini. Sudah. Sampai sekarang masih. Alhamdulillah masih. Kok bisa punya? Bisa punya ya? Kok Pertanyaan bisa punya? gimana? Jawabnya Kok bisa dong gitu ya. Kok bisa jadian gitu loh? Awalnya apa gitu loh? Awalnya- Kenalannya dari mana? Apakah teman SD atau teman gimana gitu? Temen ospek sih sebenarnya Teman kan. ospek, satu kampus berarti. Satu kampus, beda jurusan tapi. Oh beda. Kamu jurusannya apa? Jurusan Teknik Industri. Di mana? Universitas apa? Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. UPN. Yogyakarta. Veteran. Masuk ospek, kenal sama dia. Ya. Kan beda jurusan. Iya kan, jadi kalau ospek awal itu di kampus itu kita memang digabungkan sama jurusan lain. Oh digabungin. Terus satu gugus, satu kelompok, terus kita ngerjain tugas bareng satu kelompok Oke. itu. Ya udah deh, kita kenalan, terus ya udah, terus akhirnya sepupunya dia kenal sama aku juga. Oh gitu. Tapi kamu jurusan apa? Jurusan Teknik Industri, Jurusan teknik industri. Dia jurusan apa? Teknik Metalurgi, Metalurgi. Metalurgi, teknik industri sama metalurgi. Oh kayaknya primbonnya nggak cocok ini. Nggak cocok. Cocoknya kayaknya sama teknik sipil. Di UPN nggak ada teknik sipil. Saya teknik sipil sih. Aduh. Gitu deh. Ya, gitu ya. Singkat Akhirnya ceritanya ketemu gitu. dan jadian. Sudah berapa lama? 3 tahun. 3 3 tahun lebih ya, dikit lah. Aduh nggak semangat ya saya. Senja. Ya. Sebelum lanjut ya, ini kita lagi di Mangala. Kopi Benar. Mangala.
itu kamu sering kesini kan? Sering dong. Iya, makanya enak kita banget podcast tempatnya. dia. Saya lihat dari luar, siapa ya ini kok adem banget. Saya ketemunya juga senja-senja. Jadi Waduh. ternyata namanya Senja. Jadi memang saat itu indah, makanya pas dia kenalin namanya Senja, Senja ada artinya. Sejak aku mengenalmu begitu indah. Iya. Ya ini kopi Mangala, ini ada baristanya, Bro. Kamu buat apa? Giling dulu bentar ya. Oh iya, mau giling kopi. Ya, ini jadi kita temanya kita lagi di warung kopi gitu. Ini banyak kopi banget, kopi Mangala. Tempatnya ada di gedung parkir Kelandasan. Itu posisinya paling belakang di seberangnya Taman Bekapai. Tuh, lagi giling tuh. Bener-bener langsung ya dibuatnya ya, dari biji Kelihatan. kopinya langsung diolah gitu. Biar Kayak segar. blender. Jadi ada macam-macam kopi banget di sini. Ada Enak. Aku paling suka Apa? red Kopi velvet. apa? Soalnya aku bukan orang kopi ya. Oh iya sih, Jadi sama non sih. kopi. Sama ya, kita sama. Oh, Memang iya? sebenarnya kalau teknik industri sama teknik sipil, terus bukan enggak suka kopi sama loh. Gitu. Oke. Yang di rumah aku tetap sayang sama kamu. Yang di sana aku juga Ini tetap cuma padamu. profesionalitas konten itu. Ya, oke, Red Velvet. Kita lanjut. Oke. Sinta Nur Senja. Tadi udah biografi udah. LDR dong ini. Kalau dia lagi masih di LDR. Jogja. LDR. Enggak di Jogja, dia di Bekasi. Bekasi, LDR. Kamu nggak khawatir dia punya pacar lagi di sana? Ya khawatir pasti ada. Tapi ya kan kita saling percaya, terus juga komunikasi. LDR dia apa C? Aduh. Biasanya LDR itu rawan selingkuh ya, Pak C? Jangan dong. Pastilah selingkuh. Kamu nggak khawatir apa? Jangan. Astagfirullah. Oh, enggak juga. Aku tersinggung pria loh. Tapi bener sih kalau LDR tuh biasanya digoda cewek dikit, apalagi teman kampus, teman ini ada yang bening dikit, cewekku lagi di Balikpapan, aman aja ini. Aduh, yang penting jangan nggak ketahuan. dong. Enggak ya? Enggak, insya Allah. Saling percaya, komunikasi tetap lancar ya. Oh, Alhamdulillah. berarti kamu yang selingkuh di sini. Astagfirullah. Gimana caranya? Oh, nanti saya ajarin. Jangan, enggak, Aman, maksudnya aman. enggak. Ada, saya punya kitab selingkuh yang tebel itu. Nanti ada trik trik. Gampang, sangat gampang. Enggak, jangan dong. Indah kita kok selingkuh itu kalau nggak harus ketahuan. menjaga, saling menjaga, nggak Oh boleh iya, benar, selingkuh. Berarti ini tipikal yang setia ya. Cie. Beruntung loh cowoknya yang dapetin dia. Jatuh. Kamu ngamuk, Bro. Ngamuk dia. Tenang, nanti abis ini kamu ke podcast. Gak usah mejok gitu lah. Wah, tipikal setia cowoknya. Beruntung dapat kamu. Udahlah kita close. Iya, Senja nggak apa, moga langgeng ya. Amin. Cowoknya juga semester yang sama ya. Iya, Nanti semester ketika sama. lulus kan, wis pasti targetnya nikah nih, sudah menyandang gelar ya kan. Jadi di undangan ada Waduh. sarjana teknik ya kalau industri Iya, ya. ST. Sama kan, sipil ST juga. Kalau dia ST juga. ST juga. Oh iya sih, lebih cocok. Ya, aku berharap putus lah. Jangan dong. Oke, Sinta, dengar-dengar nih aku baca biografimu kan ada banyak banget tuh. Kamu aktif kayaknya di organisasi ya. Banyak Iya. banget dari sejak SMP dan Benar, SD SMP. mungkin SD aktif atau gimana? SD, Aktif maksudnya? SD itu paling lomba ini aja sih, lomba dulu. Oh ya, dulu cerita lucunya SD itu pernah ikut yang pidato. Belum. Dulu tuh ada Pildacil, tahu nggak Oh sih? iya. Pildacil pemilihan dai acil-acil, Dai cilik. Dai cilik ya. Dai cilik. Dai Itu cilik. itu Kamu dulu ikut? sempat ikut. Itu pertama kali belajar gimana sih ngomong, Di cara depan ngomong di depan. publik ya. Itu padahal kalau udah di depan jurinya tuh rasanya Berarti kamu dakwah. iya kayak Dakwah, dakwah gitu. kan? Waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener kayak Iya gitu kan? dulu diajarinnya juga kayak gitu. Tangannya ke Jamaah yang berbahagia, bener. sesungguhnya senja itu begitu indah, saudaraku. Ya jadi kayak Mama Dede. Oh iya dulu itu paling terus marching band. Marching band, kamu itu SD SD dari kelas 3 SD sudah. sebagai Pertama kali pianika, terus Oke. color guard,
yang bendera, Kalau- terus yang muter-muter bendera. sama Field Commander. Abis Field itu. Commander itu yang di depan. Yang Mayoret. depan, Mayoret itu apa sih? Mayoret. Kalau Mayoret kan fokus dia tongkat ya. Oh, yang muter-muter gitu? Kalau Field Muter Commander lempar. itu kita yang apa sih nih namanya? yang Dirijen. kiring? Ya dirijen. Dirijen Tapi mah dulu yang namanya diisi Field air, Com. tendang-tendang Itu kalau- the Jerigen. jerigen ya. Ya. Tuh sampai kelas 6 SD tuh. Oke. Marching band bangga loh kalau biasanya punya pacar. Anak mana lu? Anak marching band. Wih. Derajatmu langsung naik gitu kalau SD punya udah pacar. punya pacar? Oh, belum ya? Belum. Kamu pacaran umur berapa? Rahasia. Ya, di sini nggak ada yang rahasia. Biar ini apa? SMP. Sudah pacaran? SD sih, SD kelas 6. Sudah pacaran? Enggak pacaran, teman dekat. Iya, nggak ada istilah teman dekat, pasti pacaran tuh. Kalau Pasti ada yang pacaran, nembak. kalau nembak, iya sih pacaran istilahnya nembak ya, SMP Iya, sih. masih cinta-cinta apa monyet ya kalau SMP, iya. Cinta tapi monyet tuh banget itu. rangkas loh biasanya. Cinta-cinta monyet rangkas loh. Freddy monyet rangkas dia. Oh gitu. Tuh. Akhirnya kamu beranjak SMP, ikutlah beberapa ajang ya. Ya. Apa itu? Apa itu? Dulu SMP sudah ikut lomba karya tulis ilmiah, terus duta sanitasi itu Duta pertama paret? kali. Duta paret. Itu bahas paret-paret. Enggak, Ukuran bahas paret berapa? MCK, mandi cuci Oh, kakus. kamu cur dibahas. penelitian. Jadi awalnya tuh penelitian. Jadi ambil penelitian di BP pemukimannya itu. Oh iya betul. Ya kan, kalau itu kan, pemukiman di BP kan itu, ya mohon maaf ya, memang sanitasinya agak kurang agak trouble kan. banget di sana tuh. Nah di situ kita waktu itu sama guru neliti Mhm. di sana, terus dilombakan di acara duta sanitasi itu. Se-Indonesia. Seprovinsi. Seprovinsi. Provinsi Dan Kaltim. kamu dapat juara harapan 2. Itu provinsi sini di Balikpapan. Kaltim, mewakili Kaltim, Balikpapan. Juara harapan 2. Ya. Mewakili Balikpapan. Heeh. Itu apa yang dibahas maksudnya? Kamu ambil tema di BP, drainase ya? Sanitasi. Sistem sanitasinya. Itu benar. maksudnya pembuangan itu atau Ya, jadi kan mohon maaf ya, saya pernah tinggal di pesisir ya, di pinggiran. Kalau kita mau pap, cus plentung namanya. nah, kalau itu kan nggak baik tuh Berat. sebenarnya. Langsung ke laut gitu kan? Iya. Sebenarnya nggak baik. Ya terus gimana? Kamu bahas Jadi itu? sebenarnya sih kayak luas biliknya, kamar mandi, terus juga kalau misalnya orang-orang mungkin kita sering nemuin tempat-tempat itu rumah-rumah yang kamar mandi sama tempat toilet Kamar apa sih? tidur? Oh. Bukan, tempat toilet yang WC-nya lah. Heeh. WC-nya itu kan di satu, Ya dijadiin dia satu. di sini WC, ini dia mandi sebelahnya gitu. Nah, itu kan pada satu Itu nggak ruangan. Nah, bagus ya? sebetulnya bagusnya- nggak bagus Karena dari tata ruang atau karena dari kebersihan? dari kebersihan. Misalnya dia Kan mandi muncrat-muncrat gitu atau? Oh, bakteri. Bakterinya kan kalau misalnya habis membuang hajatnya Gadget gitu ya. itu Iya. sih kemarin Berarti harus analisisnya. disekat gitu ya. Ya Harus sebenarnya disekat atau dipisah sekalian. Dipisah sekalian ya. Itu Iya. lebih bagus ya. Tapi mungkin kan sekarang kan susah ya. Tapi susah. tapi lebih baiknya seperti itu kalau untuk sanitasi. Oh, sanitasi bahas MCK juga ya. Bahas MCK. Terus kemarin tuh di ajangnya itu nulis ulang karya tulis ilmiahnya tuh, tulis tangan di folio, dikasih waktu. Terus nanti kita presentasikan. Heeh. Setelah dipresentasikan baru diumumkan. Diumumkan. Oh, Alhamdulillah. tapi bahas anu juga nggak sih di ini kan bahas MCK. Mm-mm. Bahas kebiasaan atau gaya-gaya hidup dari masyarakat nggak ketika dia masuk di MCK, kebersihannya harus seperti ini, harus seperti ini, harus Iya, bahas juga. Bahas karena juga kan tingkah kayak laku harus iya kan kadang ya kalau ada yang lupa gitu kan asal nyelonong iya, keluar aja gitu betul kan. dia meninggalkan jejak itu bangke masuk ya mohon maaf ya Apalagi kalau WC umum kan. oh, berbagai jenis tuh, ada yang ada kangkungnya, Aduh. ada yang ada tapi enggak, ini ada cerita tersendiri. Gue kesel banget tuh dulu waktu itu di Tanjung Tabalong ya. Ada sebuah WC umum. Saat itu kan saya kerja kontraktor, saya perjalanan udah nggak tahan banget nih karena WC umum situ kan minim ya, maksudnya di beberapa tempat aja. Akhirnya saya masuklah di situ. Aku paling kesel banget bro kalau kita sudah asik ini cari inspirasi di dalam dan si benda ini sudah mulai turun ke muaranya kan, ada yang gedor-gedor dong, udah belum, ih gila, terputus.
dan sisanya termasuk. Sudah skip. Ini pembahasan macam apa ini? Aduh, oke. Duta sanitasi. Duta sanitasi terus alhamdulillah duta? Di SMP ketua OSIS. Ketua OSIS. Waktu SMP. Bangga banget nih ketua. Terus habis OSIS itu idaman sudah. Iya, OSIS tuh yang ada di sebelah kiri, ya. Kan di lambang kantongnya, OSIS kan di kantongnya. itu cita-cita. Itu mantap. Apa? OSIS. OSIS. Enggak, maksudnya logonya kan di sebelah sini kan. Bagus. Ya. So, ketua OSIS ya, oke. Ketua OSIS, terus Sekolah? SMP itu. Oh, SMP. Oh, SMP sudah ada OSIS. Oh iya. Ada. Iya, benar-benar. Terus gabung forum anak. Forum anak. Terus alhamdulillah ikut kegiatan-kegiatannya. Terus juga ada kalau di forum anak itu di nasional itu ada forum anak nasional sama Kongres Anak Iya. Indonesia dulu. Anak nasional. Jadi yang mewakili DP3KB gitu ya. ya DP3KB ya sekarang ya namanya ya. Jadi kemarin itu alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mewakilin dari Balikpapan, Kaltim ke nasional itu untuk menyuarakan hak-hak anak. Sendirian? Ada kalau dari Balikpapan itu ada kalau yang Kongres Anak 2 orang. Kongres itu Kongres ngisi anak beda. kongres ya. Kongres jadi kayak rapat beneran. Jadi kayak rapat beneran, kayak gitu. paripurna. Kamu Bener. mewakili dari Aku Kalimantan Timur, Balikpapan. Kalimantan Timur sama Balikpapan. Itu aku ngambil tentang pendidikan waktu itu Pendidikan pembahasannya anak di Balikpapan Pendidikan, gitu. Iya, Dan kamu mewakili. menyuarakan itu di sana gitu. Iya, menyuarakan itu. Terus apa juga yang kamu suarakan soal anak di sana apa? sebenarnya nggak hanya dalam bidang pendidikan ya, karena menyesuaikan juga permasalahan di tiap daerah itu kan beda-beda waktu Iya, itu pada betul. saat itu. Jadi kayak mulai dari kenakalan remaja, Iya, kan ngelem. itu berpengaruh ya pendidikan dengan kenakalan remaja kan ketika apalagi zaman-zamannya anak-anak mencari jati diri nih Iya. bahasanya dia kan harus terpengaruh dengan lingkungannya. Lingkungan. Nah, itu yang berbahaya. Betul. Tuh, jadi kayak kenakalan remaja, terus juga yang yang anak pekerja di bawah umur, Iya, terus juga yang perdagangan korban apa sih? pencabulan segala Ya, macam korban gitu ya. pencabulan itu kayak gitu sih yang dibahas, yang kita Iya. suarakan supaya nantinya dari pemerintah juga kayak misalnya buat peraturan kah Iya, atau buat mencari solusi ya, program, ya perda, benar segala program-programnya untuk anak-anak yang Menarik, ada di menarik. daerahnya Ya. seperti itu. Iya itu. Gitu kemarin Kongres Anak, Forum Anak, kegiatan-kegiatan. Kalau di Forum Anak sih melalui mading waktu itu Mading. penggambarannya. Oke. Itu juga provinsi dapat juara 2 kalau nggak salah. Kamu Iya, provinsi Kaltim. Wah. Kita kan bawanya nama provinsi. dapat uang. Dapat nggak ya waktu itu? Enggak Loh, deh kayak. Uang biasanya nggak pernah lupa. Dapat atau jong? Kemarin itu ya paling uang perjalanan sih. Kalau itunya piala, uang Lu kan lombanya dapat itu piala. juara biasanya dapat bonus. Enggak sih kayaknya kemarin. Gak dapat Apa aku bonus. lupa ya? Wah, Seingatku enggak deh. Karena kita kan kayak ajang untuk aspirasi lah. Seperti itu. iya. Oh, Gitu. tapi ya enggak lah. Apa tuh? Siapa ngamuk? Enggak, tapi pada dasarnya begini. Ketika sebelumnya kan kita sama podcast sama Yaisha tuh ya, atlet apa itu? Squash. Iya, squash yang Lupa ya. dipantul-pantulin ke dinding. Iya, Squash. Ya saya menilainya sedikit miris ya ketika walaupun dia dapat bonus sih sebenarnya dari pusat dan dari provinsi, tapi sayangnya pemerintah daerah kita bukan tidak ada ya, mungkin saat itu belum ada apresiasi karena dia merasa sendiri. Maksudku kenapa sih pemerintah ini nggak mengapresiasi itu apapun hal itu, yang penting kan dia membawa nama Balikpapan dan membawa prestasi, entah dia atlet ataupun duta, karena ini kan membawa juara ya. Juara harusnya bisa dikasih apresiasi yang tidak mesti dalam bentuk uang gitu, dalam bentuk barang pun juga bisa. Yang penting dia merasa oh ini loh pencapaian aku udah dihargai banget gitu. Iya. Ada nggak gitu? Kalau dari daerah paling kalau lomba-lomba aja sih ya. Tapi Lomba. kalau memang insentif kayak kamu udah menang ini nih, dapat ini, Iya. enggak sih paling. Itu Kemarin harusnya tuh ada. apresiasinya dari provinsi alhamdulillah dapat Mobil. pas SMA juga. Oh. Tunas Muda Pemimpin Indonesia Dapat juara apa 2. Itu dapat penghargaan sama dapat uang juga.
Jutaan, belasan, ratusan ribu? Jutaan ya, paling tidak ada. Ya, Berapa itu bang penghargaan juga karena dilihat juga kan dari prestasi sebelumnya. Waktu itu saya dapatnya pas SMA, itu Tunas Muda Pemimpin Indonesia untuk Kaltim itu juara 2. Ya, yang penting ada lah maksudku. Iya, Saya sih paling miris ketika melihat seseorang yang sudah berjuang tapi tidak dihargai gitu loh. Ya, tapi ini salut. Habis itu duta anak, duta lingkungan duta hidup lingkungan juga. Balikpapan. Bedanya sama sanitasi kan lingkungan. Beda sih, Beda penyelenggaraannya ya? beda. Iya sih. Kalau yang sanitasi PU, kalau DLH ini dinas lingkungannya. PU ya pekerja. Kemarin PU waktu itu, terus duta lingkungan hidup, terus di tahun depannya kan saya kebetulan di tahun 2015. Di tahun 2016-nya mewakilin untuk duta lingkungan hidup Kalimantan regional. Ya. Di mana itu? Di penyelenggarannya di Balikpapan. Oh, tapi se-Kalimantan. Ya. Se-Kalimantan. Jadi ada dari Kalimantan Selatan, jadi mewakilin Kalimantan Timur waktu itu. Itu ada juara-juaranya? Nggak ada, itu kita semuanya yang hadir di situ jadi duta lingkungan hidupnya Kalimantan. Masing provinsi dua pasang, ada 4 orang, jadi satu provinsi 4 orang. Itu kita ada Kalimantan Timur, Barat, Utara, Tengah, Selatan, 5 Sekalimantan pokoknya. Bahas poinnya apa yang dibahas? Poin ini? Wah, banyak banget itu. Salah cukup seru sih. Kita yang pasti sosialisasiin tentang lingkungan, bagaimana pengelolaan limbah lingkungan dan sebagainya. Terus juga kita waktu itu ada challenge di Pasar Segar, itu kita kayak ngajak sosialisasi orang, lalu kita foto, lalu kita share ke sosial media. Gitu. Itu salah satu challenge-nya juga waktu di Duta Lingkungan Hidup Kalimantan. Wah, mantap juga ya. Terus habis itu banyak banget ya. Itu duta apa terus lagi? Habis duta lingkungan di SMA paling ya lomba-lomba cerdas cermat. Terus lomba-lomba sih kebanyakan lomba nari. SMA mana? SMA 1. Wah, pintar-pintar tuh. Saya kalau masuk situ aja minder, merasa jadi beleng. Terus pelopor tata ruang nasional. Apa? Pelopor tata ruang nasional. Itu ngapain? Jadi ngebahas tentang tata ruang, tata wilayah kota. RT RW ya kali ya. Ruang tata dan ruang ya, wilayah. Benar, gitu ya. kirain RT RW. Ya, rumah. Bukan lain. Tata ruang dan wilayah. RT ya, RW ya. Benar, bahas tentang itu. Jadi kita kesana tentang mempelajari juga. Kayak gitu. Oke. Tuh, terus ikut Forum Pelajar Indonesia. Forum Pelajar Indonesia. Itu kamu sebagai anggota? Peserta. Dari Kalimantan Timur. Kita delegasinya Kaltim 10 orang waktu itu. 10 orang. Wah, banyak. Alhamdulillah pas SMA memang kalau ya mungkin guru-guru waktu itu kesel kali ya, kayak ini anak dispen mulu. Ya, dulu gitu, gara-gara saking ininya ya. Bentar-bentar kan kalau dulu kan ada kertas kecil ya dispen gitu, dispen. Tapi alhamdulillah sih dikasih kepercayaan ya sama kepala sekolah, sama guru-guru. Kalau emang bener-bener kita ini bawa nama sekolah juga, bawa nama kota, bawa nama provinsi, apalagi kalau di tingkat nasional kan. Iya. Alhamdulillah. Nggak di DO ya. Untung ya, mungkin kalau misalnya itu bisa ditulis di rapot berapa hari izin, aduh nggak tahu deh. Kayak cuma masuk setiap hari Senin deh kayaknya tuh. Ikut ini sudah balik, ikut lagi yang lain gitu ya. Alhamdulillah sih kasih kesempatan juga sama guru-guru kan, apa-apa. Ya Sinta wakilin ya, Sinta ini. Terus juga kayak cari-cari info sendiri juga. Cari-cari info sendiri. Wah, ternyata kamu banyak juga banyak ikut organisasi. Indonesian Student Unite juga pernah. Apalagi itu? Itu perkumpulan juga dari Forum Indonesia ada. Jadi untuk pelajar-pelajar se-Indonesia kita juga buat semacam studi kasus, mind mapping sebagainya. Habis itu apa lagi? Apalagi ya kalau di awal-awal SMA itu sih paling kurang lebih ke STR, kawasan sehat tanpa rokok dutanya. Sampai sekarang masih ada tuh. Ya paling itu forum anak, Green Generation. Green Generation ikut juga. Wah, banyaknya. Pokoknya waktu itu selagi ada kesempatan. Nggak capek kamu? Kalau mungkin dilihat orang capek kali ya. Ini kok nggak berhenti, abis dari ini ikut lagi ini. Tapi karena
dasarnya aku orang yang seneng kali ya Mas ya. Jadi kayak seneng apa? Seneng Seneng. ngumpul, seneng ketemu dengan hal baru. iya seneng gitu kalau misalnya ketemu orang baru, terus budayanya baru. Mm-mm. Apalagi kalau misalnya nasional gitu kan, wah ada dari daerah ini nih, pengen Iya. belajar gitu kan. Apalagi kalau misalnya biasanya tuh kalau kita nasional itu kita kayak memperkenalkan budaya kita. Iya. Jadi biasanya aku tuh pasti selalu bawa baju Dayak, nanti Oke. nari pembukaan. Oh, kamu ikut tari juga? Ikut, bisa nari, Bisa juga. nari juga? Jadi kalau Coba misalnya dong. di sana Di atas sini gitu. waduh. Tari apa? Apa tari apa? Dayak? Tari Berarti Dayak, yang naik di enggang, atas gong gong, itu? bisa juga. Oh, itu kamu yang di atas gongnya itu? Bisa, Bisa? bisa. Itu susah loh. Iya itu susah. Itu Pertamanya nggak belajar juga. kepelecok loh. Enggak sih, alhamdulillah nggak pernah kepelecok. Oh, itu kamu yang di atas itu? Iya yang di atas. Wah, hebat juga ya. Ya, Menari. alhamdulillah. Iya. Jadi Cantik kalau Oh, organisasi. alhamdulillah. Ah, daman nih, daman. Ya Allah. Oh, terus apa lagi? Oh, itu Terus- sempat ikut pertukaran pelajar. Ya pernah juga ke Singapura Malaysia waktu itu. Jadi Exchange International Youth yang Summit namanya. sana yang bodoh-bodoh dikirim ke sini, yang di sini yang bodoh-bodoh dikirim ke sana. Bodong. Oh, Enggak. kan pertukaran pelajar untuk meningkatkan wawasan. Iya meningkatkan wawasan. Jadi kita belajar tentang budayanya di sana, Di sana. perilaku sosialnya masyarakat yang ada di Oh. sana, terus juga mind mapping juga. Perilaku sosial. Mm, ya. teknologi. Apa yang kamu lihat di sana berbeda dengan di sini? Atau itu Wah di daerah? jelas banyak. Kalau Banyak. misalnya Ya di sih, sana sama. kan terkhususnya Singapura kali ya. Di Iya. sana public transportasi umum Oh, iya. itu kan sering banyak digunakan oleh orang-orang. Sedangkan kita di sini mungkin lebih ke transportasi pribadi. Online sekarang enggak? Ya, Ojol. online juga. Nah, itu juga kita pelajarin kenapa sih orang di sana lebih banyak menggunakan transportasi umum. Iya. Nanti kita bandingkan dengan Indonesia, itu banyak banget. Dan berarti kalau di sana menggunakan transportasi umum, di sana polusi agak kurang. Atau ada? Pasti ada, karena kan ada ya? pasti nggak semuanya full semuanya menggunakan transportasi Menggunakan umum. yang pribadi juga ada ya? Pribadi juga ada. Tapi kalau tingkatnya kan pasti kan beda-beda lah. Oh gitu. Kita mempelajari juga perilaku hidupnya Ya, orang gimana? sana. Kan kalau di sana kan lebih, kalau misalnya kayak dari sini ke BC, kalau Jalan orang kaki. kita, nah kalau orang sana kan mungkin Iya jalan kaki. Kalau kita ya udahlah naik angkot Bengek. aja. Sini ke sana pasti Iya ngeluh kan? duluan. Jangan Baru dari berkapai gedung kan? parkir ke simpang 3 BC, ngomel duluan sudah tuh. Kalau di sana kan mungkin udah terbiasa jalan kaki ya. Sana jalan kaki ya. Kita juga di sana juga Jalan kaki. enggak yang melulu bisa Naik, aja, enggak. Oh. Tapi kita juga belajar menggunakan transportasi umum di sana. MRT. MRT-nya, Gitu ya. Waduh. Jadi benar-benar banyak Bahasa sih. gimana? Bahasa di sana Melayu kah, Inggris atau Kalau di bahasa Bugis? Tapi kita memang di sana pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa kalau Inggris. untuk yang Malaysia memang beberapa kan pembicaranya ada yang pakai Melayu. Melayu ya? Nggak jauh beda dengan Indonesia Enggak, ya. iya, enggak jauh. Ya. Tapi kamu sudah jalan-jalan belum? Di sana ada namanya Bugis Center loh. Oh, Kamu iya? suku apa? Aku suku Padang. Padang Jawa. Padang Jawa. Yang Padang siapa? Padang Mamah. Padang Mama. Yang Jawa, Jawa Bapak ya. Wah, berarti cowoknya. Berarti kalau kamu tahu adat Padang kan kalau mau nikah itu kan kamu yang harus Beli cowok beli gitu ya. itu kan. Wih, enak banget. Udah dapat yang ginian dibeli lagi kamu, Mas. Tahu aja Mas ya. Tahu Adatnya itu saya ya. adat begitu. Wah, enak banget. Jadi yang belum tahu ya, biasanya kan kalau saat ini kan jujuran ya kalau orang bilang Iya, ya, jujuran jujuran. tuh kan kita yang minta cewek gitu, maksudnya kita yang beli atau apa yang kita Kayak yang yang- antar jujuran itu ke cewek. Kalau di Padang itu adatnya ya cewek yang Ceweknya. ngantar jujuran ke cowok. Wah, enak banget loh. Udah ceweknya begini, diantarin jujuran lagi kamu, Mas. Nice. Kenapa nggak kenal dari dulu? Waduh. Tapi jauh usianya jauh. Dia 21, saya 22 lah. 22. Dua 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Oh ya, Padang ya. Gitu. Ya, ya, ya. Nggak tahu kalau Bugis apa tadi Bugis? Bugis Center. Di sana ada di Oh, aku tahu yang tempat itu, aku baru inget nih. Yang jual-jualan yang murah itu nggak sih barang-barang? ya kalau ada juga. oleh-oleh? Ya pokoknya di sana. Jadi kalau Oh, Bugis yang- ya kebetulan kan saya Bugis ya, Ya. orang tua Bugis tapi lahir besar di Balikpapan. Ya nggak tahu juga sih bahasa Bugis. Cuman ya paham sedikit lah. Jadi orang Bugis ini kan terkenal sama kebiasaannya dia yang bukan merantau sih, berlayar
dari samudra antar samudra karena mayoritas kan nelayan saat itu. Iya. Nah, kisahnya sih yang saya dengar dan saya baca itu sampai ke Singapura saat itu, dan di situ akhirnya banyak yang menetap di sana dan dibuatlah blok gitu namanya Bugis Center gitu. Nah, di situ orang Bugis semua. Jadi kalau kamu di sana sama orang Singapura asli sana gitu ya, kamu bilang kamu orang Bugis, mereka akan paham. Oh, yang Bugis, di situ gitu ya. Indel. Maksudnya di sana Bugis Center gitu kan. Itu. Sudah pernah ke sana? Belum? Aku juga lupa ya, karena 2017 itu ya waktu itu singanya muncrat masih. Waktu kita ke sana sakit dia diperbaiki jadi nggak muncrat, sialan. Iya serius tuh. Pas ke sana lagi bengek dia. Jadi masih muncrat sih singanya itu ya? Waktu itu masih. Ya, kamu kasih koyo lah. Kasihan lo, capek ya. Itu bukannya yang kalau misalnya kita beli oleh-oleh gitu, bukan ya? Ada juga ya? Ada di situ lupa pusatnya. Apa ya? Nanti harus ke sana kali ya. Ke sana lagi. Kalau saya waktu itu, kamu langsung direct ke sana? Bukan lewat Malaysia Batam? Dulu, Malaysia. Aku lewat Batam. Aku Malaysia dulu perjalanan darat. Pakai bis baru ke Singapura. Oh, sempat gitu. ke Malaysia. Ya kan karena di Malaysia dulu. Kita kan kegiatan di Malaysia dulu. Oh, kegiatan di Malaysia juga. Ada kegiatan di Malaysia 2 hari, 3 hari. Nah, baru lanjut ke Singapura. Terus habis itu duta. Habis itu ya duta supporter Indonesia. Duta Asian supporter Games. Indonesia. Ya, itu sebenarnya sih ajangnya bareng-bareng sama Duta Asian Games untuk Palembang. Jadi kan waktu itu kan ada 2 tempat ya untuk Asian Games. Indonesia kan Palembang sama Jakarta. Ya? Nah, alhamdulillah ikut juga 2 kesempatan itu. Tapi yang untuk yang Palembang aku cuma sampai 5 besar. 5 besar. Yang dipilih, yang diambil. Dipilih juara 1 2 3. Itu kamu mewakili Jogja. Oh, kamu daftarnya di sana. Karena daftarnya di sana. Yang Balikpapan ada? Yang Kaltim ada? Ada. Kalau yang Duta Supporter Indonesia yang ini ya Asian Games ini yang dari Kominfo itu ada dari Kaltim, tapi Samarinda 2 orang ya, ini berpasangan ya? Berpasangan, satu pasang. Oh, kukira cowokmu juga di situ. Ikut juga tapi nggak menang. Iya, nggak apa-apa. Emosional ya. Iya. Tapi nggak menang. Oke, nggak apa-apa. Dicoba lagi Mas tahun depan Mas. Siapa tahu ketemu dipasangkan sama cewek yang ya biar kalian putus. Yang mana? Oke. Oh itu ngapain itu? Kamu jadi supporter alay? Iya. Lala. Indonesia. Gambar Itu gimana? Enggak, jadi awal mulanya itu kita promosiin tentang Asian Games ini bahwa Indonesia jadi tuan rumahnya nih untuk Asian Games. Kemana promosinya? Ke daerah karena aku waktu itu ngewakilin Jogja, jadi aku lebih ke masyarakat yang ada di Jogja sih, melalui sosial media, ketemu orang langsung, terus juga buat semacam flyer gitu. Ini Indonesia lagi mau jadi tuan rumah, ayo dukung gitu kan. Terus juga nanti ngevote. Jadi di akhir itu biasanya aku vote saya ya Pak, Bu. Nanti saya kasih aplikasinya, nanti di vote. Waktu itu sampai 30 ribuan vote sih. 30 ribuan vote. Banyak juga ya warga Jogja yang milih kamu ya. Padahal kan kamu bukan warga Jogja. Iya, tapi mahasiswi Jogja. Oh, iya sih. Itu terus habis itu menang, juara satunya dipanggil untuk menghadiri Asian Games itu. Gak hanya menghadiri sih, kita juga ada kayak welcome dinnernya, makan malam sama menteri-menterinya di Jakarta. Di istana? Enggak di istana. Kita ada di Ancol waktu itu juga, terus juga di langsung di Gelora Bung Karno-nya, TMII. Oh, taman tuh. Iya, enggak sempat masuk istana dengan presiden gitu? Enggak sempat, karena kemarin tuh kan itu kebetulan kan tanggal 18 ya pembukaan. Iya. Itu kan tanggal 17-nya tuh kami pikir juga duta-duta ikut upacara di istana. Ternyata waktu itu pas telat, jadi dari panitia ini telat memberikan daftar namanya. Oh, sebenarnya panitianya bisa. Atau gimana? Dari panitianya. Wah, panitianya bisa. Evaluasi lah. Sebenarnya bisa ya. Karena ya siapa sih yang nggak pengen masuk istana ya? Iya. Itu momen langka dan hanya orang tertentu yang bisa mengikuti upacara seperti itu. Tapi alhamdulillah pas Asian Games ya kan sama di jajaran VIP juga. Oh, enggak, maksudnya tapi istana belum kan? Istana belum.
Cuma Iya, di Istoranya tuh aja, orang masuk di situ Gelora bisa- Bung Karnonya aja. Bisa bangkitkan motivasi loh. Mungkin kapan-kapan ya kan Iya, di nanti lain sama kesempatan. ajang apa gitu, ajang Iya, duta ajang apa lagi. yang lain gitu ya. Oke, itu Gitu. dapat uang. Dapat uang, dapat apa Berapa ya? kalau uang? Kan ini Jogja. Jutaan sih. Nggak gede. Jutaan? Per bulan Tapi atau enggak, cuman itu dari Kementerian Kominfo-nya dapatnya, enggak ada dari enggak ada provinsi juga. dari enggak. provinsinya? Oh. Enggak ada juga. Dari Cuma daerah dapat- juga enggak ada. Dan kamu tapi makan apa semua ditanggung? Semua ditanggung, akomodasi ditanggung, tiket masuk VIP juga dapat. Oh, Semuanya baru. sih ditanggung. Ya alhamdulillah sih. Dapat selempang tuh, pakai selempang di BSI. tas. Iya. Daku sayang diri. Ada lagi kepanjangannya. Itu ya. Itu Asik ya. ya alhamdulillah, jadi kayak nonton live secara langsung kan, Secara pembukaan itu waktu itu yang Bangga nggak sih kamu begitu-gitu? wah bangga banget sih persiapannya kan, karena kita standby dari siang ya, jadi Mm-mm. pas dari yang siang itu kan memang belum mulai apa-apa, jadi masih persiapan segala macam, kita ngelihat secara langsung kepanitiaannya itu benar-benar Iya, pembukaannya segala macam. benar-benar untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia ini menjadi tuan rumah. Kukira kamu yang hadir di setiap ajang Indonesia Enggak. main terus, ayo Indonesia. Semangat gitu. Iya, enggak ya? Oh, lah kenapa namanya duta supporter? Ya mungkin karena kita mensupport terus juga mempromosikan itu kali ya sejak awal, karena kan nggak hanya di Oke. hari H atau pas Duta support. pertandingan, Mungkin tapi dia kita dari jauh-jauh hari, sebulan kalau nggak salah, hampir Oke. sebulan kita promosiin itu. Mungkin konteksnya duta supporter mungkin mendukung Indonesia, ya menjadi di tuan rumah Asian Games Games itu. itu. Oke, paham. Itu sih, Ah, Pak. gue pikir baru dengar duta supporter Indonesia. Apaan nih? Iya itu. Terus sekarang aktivitas apa? Senja? Aktivitas kuliah Masih kuliah ya? online. Jurusan Masih semester 7, bentar lagi. bentar lagi, amin. Eh, Kuliah, terus alhamdulillah ngisi waktu luang lah di Satgas Covid-nya Balikpapan. Oke, tim gugus tugas, gugus tugas. Gugus tugas ya, aslab, Hah? BEM, jadi aslab, asisten laboratorium Di kampus. Tapi di Lab? online juga, aslab. Jadi kita praktikum. Oke, enggak, aku pikir laboratorium medis. Oh, Enggak. Ya. Kukira kamu ngetes Covid tadi itu. Enggak Oh, lah. ya biasa industri limbah segala macam itu dites ya? Atau Ya seperti apa? kayak sistem informasi, terus Sistem pemrograman informasi. komputer, tata letak fasilitas, Oke. gitu-gitu. Kamu di gugus tugas. Sejak Covid masuk berapa atau seperti apa? Enggak sih, bulan Juli awalnya. Juli ya? Heeh. Kamu nggak takut? Gugus tugas, maksudnya itu kan sering kemana-mana tuh. Covid, corona loh. Enggak sih, Corona. asalkan Corona. enggak, asalkan menerapkan protokol kesehatan Iya. yang baik dan benar, insya Allah enggak Iya. terhindar lah Terhindar dari ya corona dari itu. Ya karena ya kita ini juga nerapin protokol. jaga Ini jarak. ada tanda silang-silang ini kan. Mm-mm. Kita jangan sampai deket tapi hati tetap Aduh. jaga jarak tapi cinta tidak mengenal jarak. Oh my Iya, God. kan kayak cowokmu kan sana kan. Nah. Tuh Mas, dengerin. Nanti Emosi ya. Enggak, bercanda. Oke, nah, Gitu. terus ke depan mau seperti apa? Kedepannya setelah lulus nih. Terserah, ini mungkin dalam jangka waktu dekat atau hal apa lagi sih yang pengen kamu mau atau belum ketahui gitu yang pengen kamu kayaknya mungkin tipikalnya kayak penasaran ya. Iya, Misalnya aku rasa ingin tahunya pernah tinggi. ikut ini, wah pengen nyoba. Iya. Kalau misalnya udah tahu, oh kayak gini gitu. Oh, berarti kalau belum tahu selingkuh, ya makanya Astagfirullah, coba jangan. selingkuh. Oh, jangan ya. Kan rasa ingin tahunya tinggi. Atau banyak juga ya. Senja ya, pengalamanmu dari duta macam-macam tuh, dari duta Alhamdulillah. sanitasi, duta lingkungan, duta anak, duta anak, duta supporter Indonesia, duta apa lagi tuh, banyak duta dari Goa Hantu. Jangan Macam-macam ya. Nah, dari semua itu ada banyak hal yang bisa kita dapat sebenarnya ya. Iya, benar. Nah, ini mungkin coba kamu sampaikan ke teman-teman, khususnya yang anak-anak muda yang mungkin saat ini juga pengen seperti kamu atau saat ini juga
dia sebenarnya punya potensi tapi malu untuk melangkah buat memilih jalannya ke depan. Ada yang mau disampaikan? Menanggapi tadi buat teman-teman Balikpapan yang ada di Balikpapan yang muda ataupun seumuran atau mungkin yang lebih dari aku, intinya kalau misalnya jangan jadi seperti aku, tapi jadilah lebih dari aku. Jadi kalau buat teman-teman semua, manfaatin kesempatan, apalagi kita sekarang udah ada di teknologi 4.0, apalagi nanti kita bakal masuk ke society 5.0. Manfaatin dengan baik teknologi yang telah ada. Kita mungkin sekarang anak-anak sudah sering banget kita temuin pegang HP, gadget dan sebagainya. Supaya kita bisa banyak nemuin informasi yang bermanfaat, lomba-lomba, kegiatan yang bisa kita ikutin. Diikuti, terus dicari dulu informasinya yang sesuai dengan passion kalian, minat kalian. Kalau misalnya pun aku baru nyoba nih Kak, aku pengen biasanya sih banyak sih yang sharing-sharing gitu. Gimana sih Kak, kakak awal mulanya? Kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing juga boleh nantinya. Yang pasti cari tahu dulu di dalam diri kamu apa sih yang paling kalian senangi. Kalau misalnya memang belum tahu, ya kalian coba dulu aja dari berbagai macam kegiatan, lomba-lomba, organisasi dan sebagainya. Karena kalau misalnya dipikir-pikir, aku udah sampai di titik ini juga pengen juga balik ke titik sebelumnya. Betul. Kayak SMA, SMP, aku pengen nih balik lagi, pengen ikut kegiatan ini, itu yang belum aku meskipun aku udah dengan alhamdulillah prestasi yang sudah aku raih sampai saat ini, juga aku juga masih banyak melewati hal-hal yang belum aku sempat rasakan. Jadi kayak pengen ngelakuin gitu, tapi ya mau gimana, sudah terlanjur, jadi tetap cari hal-hal yang sesuai dengan yang saat ini yang sedang berjalan. Jadi buat teman-teman yang di sana, manfaatkan, gali potensi yang kalian miliki. Pasti di dalam diri kalian itu ada setidaknya satu potensi yang kalian miliki, entah dalam bidang apapun itu. Jangan dengarkan omongan orang-orang, karena belum tentu orang-orang di luar sana itu tahu sebenarnya seperti apa diri kalian. Kalau misalnya pun kalian sudah down, terus juga gimana ya, nanti orang-orang bakal bilang sibuk, ini itu. Ujungan. Aku juga dulu ya pengen terkenal kamu gitu kan. Dulu aku juga sering dengar kata-kata itu, tapi aku nggak menggubris itu semua. Aku kayak ya udah, ini aku senang kayak gini, aku nikmatin hal seperti ini, ya aku jalanin dan aku buktiin bahwa ini loh yang aku lakukan itu memang bermanfaat, memang hal positif. Jadi manfaatkan waktu kalian, manfaatkan masa-masa waktu muda kalian, berikan yang terbaik. Jadinya nanti kita juga sebagai penerus bangsa itu sebagai generasi yang bermanfaat untuk Indonesia khususnya. Ngalir ya? Ngalir ya. Adem ya dengernya. Saya mau tidur loh. Serius. Bawaannya pengen bersantai. Harus riap-riap gitu ya matanya. Iya tadi udah ngantuk udah ya. Tapi makasih banget ya Sinta atau Senja, manggilnya apa sih? Apa sih Sinta atau gitu ya. Makasih udah datang di podcast ini. Nanti kita ke depan kita undang lagi bahas-bahas hal yang lain ya, karena banyak sekali pengalamannya dia yang bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, ambil positif dan buang negatifnya gitu ya. Iya benar. Makasih banyak udah datang ke sini, dan saya menarik kesimpulan dari apa yang sudah diceritakan sama Senja atau Sinta ini, bahwa di usianya yang saat ini masih 21 tahun ya, dia udah ngikuti banyak banget kegiatan, bahkan dari SD sudah mulai ngikutin berbagai lomba gitu ya, terus SMP masuk di duta-duta, dan bahkan SMA juga menjadi pelopor apa tadi itu, pelopor tata ruang dan lain sebagainya. Jadi pada intinya sebenarnya gini, untuk teman-teman atau adik-adik sana yang masih mungkin malu atau ragu untuk melangkah memilih jalannya, daripada kalian melakukan hal yang tidak berfaedah gitu, yang tidak bermanfaat dan buang-buang waktu di masa muda kalian, lebih baik dari sekarang pilihlah apa yang kalian ingin lakukan ke depannya, biar bisa membanggakan orang tua kamu, diri kamu, ataupun keluargamu sendiri. Contohnya Mbak Sinta atau Mbak Senja ini, dia memang dia ada kemauan, ya dia going on, maksudnya jalan aja gitu loh, nggak mesti harus mendengarkan omongan orang lain, karena biasanya omongan orang lain itu hanya ada dua kalau menurut saya, yaitu yang bisa membuat kamu maju atau tidak sama sekali gitu kan. Jadi kamu mau memilih yang mana? Kalau kamu hanya mendengarkan omongan orang lain, terpengaruh dengan hujatan atau hambatan dari orang lain, ya kamu tidak akan maju.
Tapi kalau kamu mendengar sisi positifnya, ya kamu akan maju. Seperti misalnya dengerin dari pengalamannya Mbak Senja ini, ya kita akan maju. Jadi pilihlah jalanmu dari sekarang. Sebenarnya pada intinya itu hanya pada kemauan ya. Benar. Kalau ada kemauan pasti itu akan ada jalan untuk menuju kesuksesan. Jangan ragu. Karena ketika kita ragu, kita akan menemukan hambatan yang mungkin bisa membuatmu gagal ke depannya. Jadi jalan aja, kamu pilih aja kegiatan apa yang sekiranya menurut itu ada di passion kamu gitu kan, atau hal yang kamu pengen masuk ke dalam situ, tentunya yang positif ya, karena di berbagai macam bidang itu biasanya akan sangat berharga sekali ke depannya, pasti akan bermanfaat ya, bidang ya, apapun pasti. itu. Misalnya kayak Senja ikut sanitasi, akhirnya memiliki pengetahuan tentang sanitasi, pola-pola hidup bersih dan sehatnya di sanitasi itu seperti apa, terus masalah lingkungan, masalah anak, dan bahkan sempat pertukaran pelajar ke Singapura ya, mengetahui pola itu sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi anak-anak kita jangan sampai pernah ragu, jangan ragu, yang pasti harus mau, intinya mau melangkah aja. Jangan pernah mendengarkan omongan orang lain, apalagi netizen ya. Netizen kadang kan ada pepatah mengatakan netizen maha benar dengan segala komenannya gitu kan. Jadi jangan pernah dengerin netizen. Iya, benar. Netizen itu kan ada yang benci, ada yang suka gitu kan. Ya jalan aja lah. Karena nanti akan kita temui di mana titik yang akan membuatmu merasa bangga. Ya, dari apa yang sudah kamu lakukan, jerih payah apa yang sudah pernah lakukan, karena semua itu ada buktinya, semua itu ada hasilnya. Karena Tuhan itu tidak pernah membohongi umatnya yang sudah bekerja keras. Pasti Dia akan memberikan hasil yang maksimal dan bisa dirasakan oleh kamu dan juga orang-orang di sekitarmu. Oke, ya panjangnya saya ngomong. Wow, sangat kayak menginspirasi. duta ya, duta Selaun Seven. Oke, makasih banyak Sinta, makasih banyak sama-sama. semuanya. Semoga sukses. Jangan lupa di like, comment, and share, dan di add Instagramnya Sinta @sinurse_. Biar nanti bisa sharing-sharing mengenai itu. gimana sih Pak pacaran yang baik dan benar gitu ya. Yang long distance tapi tetap setia gitu. Bisa, enggak masalah. Nanti biar Sinta juga belajar sama kamu gimana caranya selingkuh yang baik dan benar gitu ya. Oke, makasih banyak semuanya. Semoga sukses, Sinta sukses. Ya, Hubungannya dengan makasih cowoknya banyak. langgeng. Amin. Nanti nikah jangan lupa undang kita. Amin. Nanti kita podcast di pelaminan dan di kamarmu malam pertama. Waduh. Oke, udah cukup itu aja. Waktunya sudah senja. Masuk senja. Jadi kita akhiri sampai di sini. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.